Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan whiteboard testing. Eh, Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang lalu itu pendekatannya adalah mengetahui dari test case kita itu coveragenya ada berapa persen gitu ya. Baik itu dari sudut pandang statement coverage ataupun decision coverage ya. Kalau di hari ini kita akan membahas mengenai sudut pandang yang lain, tapi tetap masih di white box testing ya. Tapi di sini kita akan bahas mengenai complexity testing. Tujuan pembelajarannya ya. Jadi setelah mengikuti perkuliahan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan white box testing dengan jenis code complexity testing. Di sini disebut jenis code complexity itu karena memang tidak satu metode saja, dan code complexity itu sendiri bukan metode ya, artinya banyak metode yang sama-sama ada di dalam paradigma complexity testing ini, begitu ya. Kemudian yang kedua, melakukan penghitungan kompleksitas program ya dengan cyclomatic complexity. Kemudian yang ketiga, melakukan penghitungan kompleksitas dengan beberapa teknik path testing. Ya. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan pengujian code complexity. Nah, dari segi bahasa ya, dari segi bahasa code complexity testing ya, ini adalah ya pengujian kompleksitas ya kalau diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Tapi seberapa penting sih mengetahui kompleksitas dari suatu program ya, dan bagaimana nilai yang baik gitu kan ya mengenai kompleksitas ini. Kita akan masuk ke pengantar terlebih dahulu ya. Jadi ketika diusulkan paradigma code complexity testing ya, kita ingin menjawab gitu kan ya. Ada di antara path ataupun jalur di eh, codingan kita itu, kalau misalkan kita bayangkan jalur itu, kalau kita pakai while saja ya, do while misalkan, itu kan jalurnya bisa eh, looping ya, bisa bisa looping, atau kita gunakan if ya, if then else misalkan, atau switch, itu jalurnya kan bisa bercabang. Nah, jalur itu dari start ke stop atau start ke finish itu kan ada banyak alternatif yang bisa dilalui. Nah, alternatif yang bisa dilalui itu disebut path ya. Jadi eh, kita ingin mengetahui ya di dalam code complexity testing ini, which of the path are independent. Jadi path mana saja yang memang independen, dan juga berapa ya batasan jumlah dari tes yang harusnya dijalankan untuk bisa mengetahui seluruh statement ini sudah dieksekusi ya, sudah dieksekusi. Nih, pertanyaan dari itu yang menjadi dasar pengusulan ya metrik yang menghitung complexity testing ini. Ini adalah latar belakangnya. Kemudian juga disebut ya, menghitung complexity dari program ini disebut cyclomatic complexity, gitu ya. Kita tujuannya ya sama, hampir sama dengan testing-testing yang lalu ya. Kita ingin mengetahui berapa batas atasnya jumlah atau jumlah tes yang seharusnya dilakukan gitu kan ya. Batas atasnya atau nilai jumlah tes yang seharusnya dilakukan itu batas atasnya berapa gitu ya. Oke. Em, Ya, masih mengenai cyclomatic complexity, ada paling tidak ya tiga jenis cyclomatic complexity ya. Ketika diperkenalkan ya, pastinya sekarang sudah bertambah ya.
dengan jenis-jenis yang lain atau variasi-variasi dari jenis-jenis yang terdahulu. Jadi yang pertama ini ada yang populer ya, sangat populer bahkan ya. Di sini adanya namanya adalah cyclomatic complexity. Dia diusulkan oleh McCabe atau bisa juga disebut metric McCabe ya. Nah, ini cyclomatic complexity. Dia simbolnya adalah V dalam kurung G seperti ini ya. Ini simbol cyclomatic complexity. Terus kemudian complexity yang kedua ini adalah object oriented metric. Ya, object oriented metric ini diperkenalkan oleh G. Dember and Kammerer. Dia ya secara khusus sebenarnya untuk source code yang object oriented gitu ya. Terus kemudian yang ketiga code grammar metric. Code grammar itu yang menghitung ya barisnya, jumlah baris, terus kemudian struktur kodenya, jumlah nested penilaian terkait nested function dan seterusnya. Nah, itu nanti kita akan coba berikan mengetahui ya gambaran-gambarannya dimulai dari yang tradisional terlebih dahulu ya, dari McCabe cyclomatic complexity. Nah, di dalam McCabe itu sendiri itu matriksnya sebenarnya ada banyak juga ya, ada banyak. Ada yang tradisional gitu kan ya, itu ada cyclomatic complexity. Yang dasar maksud saya, bukan tradisional. Yang dasar itu ada cyclomatic complexity. Kemudian ada juga pengembangannya essential complexity, integration complexity, cyclomatic density, ya, pathological complexity, branch coverage, basis path coverage, ada Boolean coverage, combining McCabe matrix. Kita nanti akan mempelajari beberapa di antaranya ya, termasuk juga ya pastinya cyclomatic complexity ya yang menjadi dasar. Oke, tapi tidak semuanya akan kita bahas ya di hari ini, hanya sebagian saja. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke cyclomatic complexity ya. Jadi nanti kalau ada simbol V dalam kurung G seperti ini ya, itu saya akan sebut cyclomatic complexity ya. It is the measure of the amount of logic in a code module. Jadi di sini ingin melihat kompleksitas dari suatu kode ini berdasarkan jumlah logiknya ya, jumlah logikanya. Jadi logika itu dimodelkan ke dalam graf seperti yang di sebelah kiri ini gitu ya. Oke, kita akan lihat atributnya dulu. If nilai cyclomatic complexity is excessively high, ya, jika nilai cyclomatic complexity ini sangat tinggi, maka dia mewakili impenetrable code, ya. Jadi kode yang dia berisiko tinggi. Karena apa? Karena kompleksitasnya sangat tinggi. Kodenya sangat kompleks ya. Jadi tidak bangga malah kita ya kalau kodenya itu kompleks banget gitu kan ya. Jadi membuat program yang kompleks banget itu setelah kita tahu gitu kan ya, ya ini kita nggak bisa bangga malahan ya. Karena yang tahu cuma kita saja ketika dites cyclomatic complexity-nya kok sangat tinggi gitu kan ya. Nah, itu kita sekarang jadi tidak bangga ya. Logik-logiknya itu terlalu tinggi gitu kan ya. Kemudian kalau ada di dalam satu best practice ya, kalau nilai cyclomatic complexity ini lebih dari 10, maka menjadi tanda ya bahwa kodenya ini menjadi tidak reliable. Ya, kodenya ini tidak reliable. Jadi yang dianggap kodenya itu reliable ya kurang dari 10 gitu kan ya. Itu apa artinya ya golden standarnya gitu kan ya, kurang dari 10. Kemudian nilai cyclomatic complexity yang tinggi ini menunjukkan kualitas yang lebih rendah atau menurun bahkan ya dari kode, bukan menurun ya, maksudnya kualitas yang rendah gitu kan ya dari suatu kode. Defect ya nantinya bisa menimbulkan defect-defect ya, defect-defect yang bisa jadi costly.
berakibat fatal gitu ya untuk dan susah diperbaiki gitu ya. Oke, kita akan mengingat lagi bentuk dari flow graph gitu kan ya yang kemarin sudah disinggung. Yang tentang coverage itu kan kemarin kita sudah sedikit ya mengetahui tentang flow gitu kan ya, tentang aliran. Di sini kita ingat ya, misalkan ada satu start dan ada satu stop, satu finish, itu berarti di sini ada satu apa ya, satu opsi aliran gitu kan ya. Apa namanya ya, satu start, satu stop gitu kan. Berarti ada satu saja yang dimodelkan gitu ya, dengan banyak opsi maksud saya ya. Oke, dari opsi yang pertama itu kan dari misalkan dari start di sini, terus kemudian di switch zero misalkan ya, zero or one. Bisa larinya ke zero, bisa ke one ya. Terus kemudian ke n. Kalau di sini bisa dari switch itu bisa opsinya 2 terus ke n. Dari switch opsinya 3 ke n. 4 dari switch ke 4 ke n gitu ya. Itu kalau if n lebih dari sama dengan 0 ya. Kalau n tidak, ini kondisinya false, itu kan berarti nilainya negatif. Ya, maka dia dari sini larinya ke negatif ya. Kita bisa bisa ingat kembali ya bahwa untuk menjalankan ya dari start ke finish itu bisa jadi banyak banyak opsi. Nah, disinilah kita akan menjadi dasar ya penghitungan cyclomatic complexity. Nah, bentuk-bentuk kode ataupun baris kode itu ketika akan diukur di cyclomatic complexity itu perlu diubah bentuknya menjadi flow graph. Flow graph itu seperti ini ya. Jadi eh, yang mewakili sequence atau urutan biasa gitu kan ya. Jadi setelah ini lakukan ini, setelah ini lakukan ini, itu adalah sequence. Bentuknya adalah seperti ini ya, node, terus kemudian di sini ada edge, berlanjut ke node, gitu ya. Kalau if, itu bentuknya seperti ini. Dari satu node, terus kemudian bercabang ke dua node, ya, opsinya antara ini dan ini, terus kemudian kembali ke satu node. Itu adalah if, ya. Kemudian untuk yang while, dari satu node, lakukan satu node ini, lakukan terus ya selama while-nya terpenuhi maka dia lakukan terus. Kalau sudah tidak terpenuhi maka lanjut ke node yang selanjutnya, gitu ya. Jadi simbolnya while itu seperti ini. Terus kemudian di sini ada simbolnya until ya, do titik-titik gitu kan ya, until sekian. Kalau sudah kondisi untilnya tidak eh, sudah terpenuhi gitu kan ya, langsung lanjut ke yang notes yang selanjutnya. Ini while sama until itu agak sedikit berbeda ya. Kalau dari penjelasan kodenya, pemanfaatannya pun kan juga berbeda ya. While sama until itu kondisinya terpenuhi dahulu baru dijalankan gitu ya. Kalau ya perbedaannya di kondisinya itu terpenuhi dahulu baru dijalankan atau tidak gitu kan ya. While sama until. Untuk gambarnya pun juga berbeda akhirnya ya. Kalau yang while itu seperti ini, kalau yang until itu direpresentasikan gambarnya seperti ini. Kemudian kalau case, itu kan biasanya case itu ada case 1, case 2, case 3. Nah, di sini kalau case-nya ada 3 ya. Misalkan switch case ya. Jadi dari node yang di sini, terus kemudian kalau case 1 larinya ke sini, terus kemudian dia ke N-nya. Dari case 1 larinya case 2 sorry, larinya ke sini, terus dia langsung ke node selanjutnya. Dari node 1 terus n-nya case ketiga ya, itu larinya ke sini dan lanjut ke node selanjutnya. Ini adalah representasi ya yang nanti kalau mau menghitung cyclomatic complexity ya, itu ya bisa membentuk flow graph-nya ya. Bisa membentuk flow graph-nya dengan simbol-simbol ini ya. Jadi patokannya itu simbol-simbol ini. Oke, kita akan mencoba melihat ya bagaimana sih contoh dari source code yang dirupakan flow graph ya. Tapi di sini sebelumnya kita akan melihat rumus dulu ya.
rumus dari cyclomatic complexity ya. Oke. Rumusnya adalah nilai cyclomatic complexity adalah E dikurangi N plus 2P. Nah, notasinya E adalah the number of edges in the control flow graph. Ya. Edges itu adalah garis anak panah ya. Garis seperti ini ya. Jadi dari if n lebih dari sama dengan 0 ke switch n ini satu edges. Berarti kalau kita bisa hitung edgesnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, dan seterusnya. Jadi edges itu adalah garisnya, garis arahnya. Ya, itu adalah edgesnya. Kemudian N ini, ya, N ini adalah node. Node itu adalah titik. Node itu ini node, ya. Walaupun bentuknya kotak ya, artinya nanti kalau dibentuk bulat juga kita lebih bisa tahu ya bahwa ini adalah node ya. Tapi di sini karena bentuknya masih kotak, tapi ini disebut juga node juga gitu kan ya. Di sini node, di sini node, di sini juga node ya. Di sini juga node. Oke. Kemudian P, the number of connected component. P ini jumlah berapa jumlah start dan N-nya ya. Karena di sini startnya 1, N-nya 1, berarti di sini connected komponennya adalah 1. Ya, jadi startnya di sini kan N-nya cuma 1 ya, nggak ada alternatif N yang lain. Maka di sini connected komponennya itu cuma 1. Ya, jadi diingat notasinya adalah atau rumusnya adalah E dikurangi N plus 2P. E-nya itu edges ya, edges itu anak panahnya, arahnya, terus kemudian node itu adalah titik-titik statementnya, terus kemudian P itu adalah berapa ya jumlah start sama finishnya. Kalau di sini jumlah start finishnya itu cuma 1, berarti dia hanya mewakili 1 saja atau nilainya 1 gitu, hanya nilai P-nya adalah 1. Oke. Nah, di sini kita akan coba lihat ya representasi ya, representasi dari ini kasusnya misalkan kita membuat source code kita itu dalam bentuk flow graph ya dengan rumus ini ya dengan apa namanya aturan pemetaan menjadi flow graph yang seperti ini kita bentukkan seperti ini gitu ya. Nah, bentuknya bagaimana nanti di slide selanjutnya nanti ada ya bagaimana ilustrasi membentuknya. Kita akan mempelajari rumusnya dulu ya. Jadi bagaimana cara menghitung rumusnya. Nah, baru nanti kita melihat simulasi bentuk dari source code ke flow graph-nya gitu kan ya. Nah, kalau di sini yang disebut edge itu adalah anak panahnya, yang disebut apa ya masing-masing statementnya itu adalah node-nya ya. Terus kemudian P-nya itu adalah berapa banyak start sama finish-nya. Di sini start sama finish-nya 1 gitu ya. Oke. Kalau dari rumus tadi, edges-nya ada berapa? Edges-nya itu ketika dihitung di sini ada 11 ya. Coba dihitung bisa juga ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini adalah edges-nya 11. Node-nya ada berapa? Node-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Node-nya ada 9. Plus rumusnya tadi kan 2P ya. P-nya karena 1 start 1 finish ya. Itu berarti dia apa? 2 nilainya ya. Berarti nilainya 2. Oke. Berarti nilainya 2. Berarti nilai cyclomatic complexity-nya berapa? 11 dikurangi 9 ditambah 2 yaitu 4 ya. Sorry, ini apa namanya? Artinya di bawahnya ya. 4 is the minimum number of test case or number of independent path ya. Jadi nilai cyclomatic complexity-nya 4 itu berarti apa? Ya, minimum number of test case or number of independent path. Nah, ketika diterapkan ditelusuri artinya gitu ya, ditelusuri
apakah benar pet yang mungkin muncul antara 1 ke 11 itu ada 4, ya. Ternyata kalau kita telusuri ya, di sini ada 1 langsung ke 11 ada, ya. Itu adalah pet yang pertama. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 11 itu ada. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1, 11 itu ada. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 11 itu juga ada ya. Nah, jadi kalau apa mau membuat test case gitu kan ya, test case yang menguji masing-masing alurnya itu berarti nanti test case-nya harus menguji keempat alur tersebut, gitu ya, keempat alur tersebut. Di sini nilai kompleksitinya adalah 4 ya. Oke. Nah, di sini cara menghitung cyclomatic complexity. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memodelkan ya. Kalau dari source code yang di sebelah kanan, itu kita mau memodelkan ke cyclomatic complexity-nya itu bagaimana. Ya. Jadi di sini I sama dengan 0, N sama dengan 4, itu deklarasi gitu kan ya. Deklarasi. Terus kemudian di sini ada while 1 kurangi N min 1, ya. Do, itu kalau yang do tadi kan bentuknya apa? eh, Kalau di ini rumusnya tetap pakai yang ini ya. Ya, do while gitu kan bentuknya maju terus diulangi lagi sampai dirinya sendiri terus nanti while bagaimana gitu kan ya. Oke. Jadi yang satu ya while kurang dari ini do itu adalah yang representasi dari yang satu ke dua gitu kan ya. Lakukan J sama dengan 1 plus I plus 1. Di sini juga ada do-nya lagi itu kan ya. While titik-titik do itu berarti notasinya juga sama ya, maju terus nantinya akan kembali ke dirinya sendiri. Maka dia adalah yang nomor 2 ya, yang E ini yang nomor 2 ya. Kemudian lanjut ke notasi yang ketiga. Ya, ada if ya, ada if maka eh, jika if seperti ini ya, swap ya swap AI, AJ ya, maka di swap dia menjadi 4 dan 5 ya, 4 5. Terus kemudian di sini undo ya, undo yang pertama itu menutup do-nya yang di dalam tadi ya, yang di inner tadi. Terus kemudian di sini ada tambahan ya, apa, J sama dengan J plus 1 ya. Ini lari ke Endu yang di sini ya. Endu yang nomor 1 ke 7 ini kan berarti kondisi yang terakhir ya. Kondisi yang terakhir penutup do-nya yang di luar ya. Penutup do-nya yang di luar yang di sini ya. Yang J ini menutup yang J gitu ya. Itu notasi-notasi ataupun pemetaan grafnya ya dari source code seperti ini menjadi flow graph ya, karena ini menjadi kunci untuk menghitung flow graph-nya ya, kunci untuk menghitung flow graph-nya.